ya, kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Waves. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Balik lagi di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Edisi kali ini tepatnya di hari Rabu ya, 14 Januari 2026. Jangan lupa ya, udah 2026. Dan ini kali kedua talk show Ruang Kita, ruangnya para juara, pastinya yang menghadirkan selalu anak-anak hebat, anak-anak berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan kalau kemarin hari Senin kita mengundang yang akademiknya ya, yang jagoan otaknya. Kali ini yang jagoan apanya ya? Wis, bela dirinya. Ya udah deh, mungkin udah pada tahu semuanya ya Six Mems ya. Masih bareng Ayu Guswan di sini yang bertugas sampai dengan selesai nanti. Kita di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara. Kita sudah mengundang 2 orang hebat, anak-anak keren, anak-anak berprestasi, yang pastinya para atlet kita ya. Yang satu atlet taekwondo, yang satunya karate. Wes, jangan macam-macam guys ya. Sekali sikat langsung hajar gitu ya. Langsung aja yuk, tak kenal maka ta'aruf. Mari kita kenalan dulu bareng mereka berdua. Ya, ada siapa saja nih? Oke. Baik, kita kenalan. Ada yang pertama, ada Salwa. Assalamualaikum Salwa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat Alhamdulillah. Selain Salwa ada juga Gerald. Gerald, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, mukanya nggak usah kayak kanebo kering gitu, santai. Kalau sama ibu di sini santai aja ya, nggak usah gugup ya. Oke, di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara. Kalian ini merupakan juara bela diri ya, bisa dibilang gitu ya. Dengan 2 bela diri yang berbeda, 2 jenis bela diri yang berbeda. Yang satunya taekwondo, itu Salwa ya. Iya. Kemudian ada karate, itu Gerald. Ya. Dan juara 1 dua-duanya ya. Saya coba lihat kopekan saya dulu, ini juara 1 Salwa, juara 1 kejuaraan taekwondo bela negara Piala Menteri Pertahanan tingkat Provinsi Sumsel. Wih. Kemudian juga ada Muhammad Gerald Hidayat, juara 1 kejuaraan karate Open Pangdam 2 Sriwijaya Cup ya. Ya Bu. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian tahu kalian juara 1 ketika itu? Atau udah biasa aja, udah sering menang gitu? Awalnya itu takut Bu, karena musuhnya itu jauh, nggak terlalu jauh sih dari Bengkulu kemarin tuh. Terus tuh pernah skornya tuh hampir seimbang sama musuh. Jadi gitu. pikir nggak kalah kan? Pikir bakalan kalah ya, nggak menang gitu ya. Jadi sempat kepikiran kayak nggak mungkin ya aku menang gitu ya. Iya. Karena memang musuhnya ternyata di atas kamu merasanya begitu. Kan belum tentu kenyataan kamu yang juara. Sama tadi yang ngerasa sempat kalah atau sempat skornya imbang? Iya, skornya Imbang ya sebelumnya ya, sampai akhirnya diputuskan bahwa kamu lah juaranya. Iya. Sih, tetap ya. Jadi awalnya nggak nyangka, sampai akhirnya wah ternyata kamu yang mendapatkan medali emas ya. Oke, ini udah kali pertama atau udah berkali-kali? Udah sering. Oh, udah sering. Ya nggak usah sombong ya, biasa aja ya. Di samping Salwa ada Gerald. Gerald, gimana Gerald perasaannya? Pertama tuh kayak nggak percaya gitu Bu. Soalnya pertama-tama tuh udah ketinggalan jauh dari musuhnya. Oh, nilainya justru malah udah ketinggalan jauh. Poinnya 4-0 kemarin tuh. Sama yang musuh kamu. Iya. Yang sekarang berarti dia dapat apa? Medali apa? Dia perak. Perak ya, juara 2 berarti ya? Iya Bu. Oke, terus akhirnya kamu kejar. Dia tuh kayak sombong itu Bu, kayak meremehkan saya. Biasa tuh gitu tuh. Udah naik kan 4 poin tuh di atas ya kan. Jadi dia sombong. Sombong ya, jadi kecolong terus oleh saya Bu. Oh iya. Alhamdulillahnya poinnya kesusul oleh saya. Kesusul jadinya ya. Justru malah kamu peraih medali emasnya. Iya. Ya, ini pelajaran ya untuk semuanya kali ya dari kasusnya Gerald ini. Mungkin juga kasus-kasus yang lain juga yang merasa kalau udah ngerasa menang gitu ya. Padahal belum penentuan akhir nih, belum penentuan finishnya gitu siapa. Tapi dia sudah merasa hebat, merasa menang, bakalan kalah deh itu. Terus meremehkan atau merendahkan lawannya. Ya gini nih ujung-ujungnya. Alhamdulillahnya Gerald santai kan Gerald. Santai sampai akhirnya poinnya kesusul dan akhirnya yang ditentukan sebagai juara 1 ataupun peraih medali emasnya adalah Gerald gitu ya. Dan Gerald juga bukan pertama kali? Bukan pertama kali. Sudah sering? Sudah sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh diperkirakan udah berapa kali kalian mendapatkan juara 1 ataupun medali emas ya?
Kira-kira inget nggak? 4 kayaknya. 4 kali ya? Itu medali emas 4 kali Salwa. Iya. Oke, kalau Kira Oh, 4 juga Bu sama. 4 kali juga. Ini kalian samaan terus ya? Jangan-jangan kalian kan adek nih? Bukan ya? Tapi teman satu kelas ya? Iya, Bu. Teman satu kelas. Nah, hati-hati loh ya kalau berantem yang satu taekwondo, yang satunya karate. Oke, kita kembali ke apa prestasinya kalian ini. Jadi kalau 4 kali kalian sudah mendapatkan medali emas, sudah sejak kapan kalian menggeluti dunia ini? Siapa dulu nih? Salwa atau Kira dulu? Kira dulu. Seluruhnya Bu. Kalau seluruhnya saya sudah 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan. Iya. Kamu menggeluti dunia ini, dunia karate ini kapan? Mulai dari kapan? Saya mulai dari umur 8 tahun Bu. 8 tahun 7 sudah? tahun, 7 tahun. Sudah ikutan karate? Iya. Oke. Dan memfokuskan untuk ikut perlombaan atau turnamen begitu mulai kapan? Kalau fokus turnamen itu umur 8 tahun baru. 8 tahun sudah mulai? Iya. Kamu ikut turnamen? Iya Bu. Gila, keren. Dan sekarang sudah berapa? 11 tahun? Sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. Sudah dapat 6 kali. 6 kali medali. 6 kali medali, 4 emas, 2 lagi? Satunya perak, satunya 1 perunggu. perak, 1 perunggu. Keren. Dari umur 8 tahun loh ya sudah memutuskan untuk ikut turnamen. Beuh. Meski mungkin dari usia 8 tahun kan nggak langsung dapat medali ya. Iya Bu. Sering kalah lagi, tapi dicoba lagi kalah, dicoba lagi gitu ya. Sampai akhirnya kamu mendapatkan medali emas malah 4 kali sudah. Salah. Sejak kapan lah? Kalau taekwondo ini dari SMP. Oh dari SMP. Oke, dari SMP. sebelumnya apa emang? Silat Bu. Oh justru kamu dari pencak silat kamu beralih ke taekwondo. Kamu Iya, tidak PSAT kemarin. Iya, kamu nggak setia ya. Kenapa beralih dari pencak silat ke taekwondo? Pengen kalau- sesuatu yang baru aja atau gimana? Kalau kemarin itu karena lihat taekwondo itu keren, gimana ya, kayak mereka tuh bisa muter-muter nendangnya. Salwa pengen kayak gitu. Oh ya. gitu. Jadi istilahnya Salwa nggak pengen di zona nyaman lah ya. Mungkin kalau pencak silat juga sama keren ya, tapi ya mungkin ada batasan ya Iya. kan untuk tendangan lah atau apapun gitu kan. Kenyataannya di taekwondo kamu lihat kok lebih menantang ya gitu kan. Dan kamu sepertinya orang yang suka sekali tantangan. Betul. Ya kan? Suka sekali hal yang baru dan juga tantangan. Makanya si Salwa akhirnya beralih lagi ke taekwondo mulai SMP ya? Iya. Oke. Dari SMP tuh tapi langsung ikut turnamen? Enggak. Oh enggak. Terus Enggak. kapan mulai ikut turnamen? Kayak setahunan dulu latihannya tuh, terus baru mulai Berani Iya, ikutan turnamen. Dan itu langsung dapat juara? Iya, juara kemarin. Langsung ya. Jadi kali pertama kami ikut turnamen langsung dapat juara. Iya. Keren. Meskipun dari SMP. Kalau keren kan memang dari kelas dari umur 8 tahun ya? Iya. Dari umur 8 tahun dicoba-coba. Kapan dapat akhirnya medali? Pertama kali tanding langsung Dapat? dapat. Oh, Langsung pertama kali ikut turnamen. Iya. Itu umur berapa? Umur 8 tahun juga Bu. Di situ sudah dapat kamu? Iya Bu. Ya itu medali apa waktu itu? Perunggu. Perunggu sudah. Wih keren juga. Ini anak-anak ibu ya emang. Aduh atlet-atlet kelas 10-nya SMA Negeri 6 Palembang ini ya, Bu, dari kecil loh udah dapat medali. Kalau Salwa karena memang dari pencak silat dia beralih ke taekwondo, tapi sekalinya ikut turnamen langsung juga dapat. Itu medali apa kemarin Salwa? Emas. Langsung emas juga. Berarti kamu emang suka banget sama taekwondo ya. Jadi kayak kamu geluti banget itu taekwondo Iya. kan dengan gerakannya yang begini begitu dan lain sebagainya. Mungkin kita bakal banyak cari tahu lagi atau mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol bincang-bincang seru lagi bareng mereka Six Fans. Pertanyaan udah banyak banget dari para netizen ini yang penasaran sama prestasinya kalian. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami. Kita bakal balik lagi sesaat lagi. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dan tetap menuju terang. Kita sembur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam.
berpadu langkah, eratkan genggaman. Kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita sumber yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku berperang, lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju.
Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara dengan duo Maut 109. Ya, kalau kata teman-temannya sih gitu ya, yang live chat ya bilang duo Maut 109, gue kebanggaan 109 ya kan. Mana 109 suaranya? Yes. Ada di kelas ya kan, di kelas. Oke, untuk yang lagi nonton, terima kasih banyak ya yang lagi nonton YouTube channelnya Semanam TV. Ya, dan yang pastinya juga kita bakal sapa-sapa semuanya tanpa terkecuali. Hai semua yang ada di live chatnya kita. Mohon maaf kalau nggak bisa disapa satu persatu ya. Terima kasih untuk semangatnya ya ke teman-teman kalian duo Maut 109 ini. Pertanyaannya aneh-aneh aja loh. Tutorial menangnya gimana kak? Cara nge-spek lawan gimana kak? Beda-beda ya kayaknya ya. Nanti kita bakal jawab sekaligus bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ya. Oke. Tips gak kena tangkisan dong? Ini pertanyaannya, gimana ya tips gak kena tangkisan? Pasti kena. Pasti kena, Pasti kena. tetap ya, pasti kena ya. Jadi nggak mungkin gak kena, bener? Bisa nggak kena? Bisa nggak? Bisa kena. Tipsnya gimana? Susah ya menjelaskannya ya. Harus Iya. dipraktekin ya. Iya bu. Nah, jadi harus dipraktekin ya, untuk yang bertanya harus dipraktekin. Nggak bisa tutorial sih, pakai tutorial. Tutorialnya gimana? Susah ya. Kalau untuk ini nggak bisa ya, jadi tolong ya dimengerti aja ya pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan terbesar kalian saat mengikuti lomba ini apa? Apa tantangan terbesar kalian Dari ketika Salwa kalian ya? mengikuti? Iya, boleh. Ikut lomba. Tantangan terbesar itu pada saat nurunin berat badan. Oh, harus ya, Nak, Iya, ya? kan sesuai under. Nih, misalnya dari 50 turun ke 47. 3 kilo. Iya. Aduh, oke. Itu tantangan terberatnya. Jadi apa yang kamu lakukan ketika harus menurunkan berat badan selama sebanyak 3 kilo? Saya kira berat badannya kayak gimana gitu ya. Ibu susah loh menurunkan berat badan. Ada tips mungkin? Biasanya itu lari sih. Oh, lari ya? Iya, tapi kata pelatih lari itu nggak ngaruh, cuman ngaruh Oke. dikit gitu. Oke. Jadi selalu makannya tuh dikurangin gitu. Berarti makan ya. Sebenarnya lebih ke pola makannya yang diatur. Iya, betul. Memang benar harus ada olahraga, tapi pola makannya yang lebih diatur ya. Kalau seandainya olahraganya kuat tapi pola makannya nggak diatur ya sama aja bohong, nggak ngaruh kata pelatihnya Salwa tadi ya. Iya, betul. Oke, itu Salwa. Tantangan terberatnya adalah menurunkan berat badan. Jadi Salwa tuh kalau udah 50 kilo harus turun menjadi 47 gitu ya kemarin ya. Iya, 4700 gitu. Harus pas banget pula ya 470. Ibu baru tahu loh ternyata harus begitu ya. Oke, kalau kamu tantangan terberatnya apa kira? Kalau saya kayak Salwa bu. Soalnya menurunkan berat badan. ya fighter itu lebih ke berat badannya. Oh, Ada gitu. sama. Oh, seperti itu. Jadi kayak apa sih? Kayak diklasifikasikan begitu? Iya. Ya, jadi kalian untuk usia, bukan usia ya, lebih ke Iya. kategorinya kalian Iya, gitu betul. harus 47,00 Iya. gitu. Kamu juga sama? Saya 52 bu. 52,00. Kalau cowok beda ya sama cewek ya Iya. biasanya ya. Jadi kalau lewat dari itu nggak bisa ikut kejuaraan. Iya, bisa, Iya. tapi harus bisa didis Oh, karena nggak sesuai dengan ini ya, rules ya bisa dibilang Iya. gitu ya. Oh, gitu. atau enggak dia bayar, Bu. Bayar lebih gitu. Bayar lagi kayak gitu. Ih, jadi kayak nggak bener ya kalau kayak kalau bayar di belakang kayak nggak bener ya, bagusan gitu aja kan. Iya. Didiskualifikasi karena memang nggak sesuai rules atau ikutin bener peraturannya kan. Iya. Kalau emang harus 47 ya 47,00 ya harus segitu. Berarti dan kamu juga harus 52 ya 52, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang berarti anak ya. Iya, Pas Bu. banget ya. Itu tantangan terbesar mereka. Gila, atlet tantangan terbesarnya menurunkan berat badan, guys. Apa kabar ibu? Oke, baik. Lewatin ya karena saya bukan atlet. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengarungi dunia atlet gini sejak kapan tuh udah tadi ya? Iya, Bu. Ada yang dari kelas 8. Kamu juga kalau pencaksilat dari umur usia berapa? Dari umur 10 tahun. 10 tahun. Jadi bisa dibilang kalau si Gerald dari umur 8 tahun, kalau Salwa dari 10 tahun ya. Gitu ya. Siapa sosok atlet yang paling menginspirasi untuk terus berprestasi? Siapa dulu? Oke. Kalau misalnya dari Korea ya, Park Oh, Tae-jun. taekwondo ini ya? Taekwondo ini Korea ya? Iya, Korea. Oke, siapa namanya? Park Tae-jun. Oke, dia Terus atlet. tuh- iya, atlet. Terus tuh ada Pani Pak. Terus Korea ada juga. Kak Heni Kak Heni dari dari Indonesia. Indonesia. Oke, itu atlet kita ya, atlet Iya. nasional. Heeh. Oke, baiklah. Itu ya tadi nama-namanya ya. Tapi itu bukan ini kan, bukan K-pop, bukan ya. Bukan. Ya, Iya. bukan artis drakor bukan. Karena kalau udah ngomongin Korea, kok bayangannya itu masih ke situ gitu kan jatuhnya. Tapi enggak ya, nama-namanya disebutkan sama Salwa tadi beneran.
Itu adalah atlet taekwondo dari Korea gitu ya. Dan itu yang menginspirasi dia sampai dengan saat ini, termasuk Kak Henny dari Indonesia katanya ya. Itu juga atlet taekwondo Indonesia. Kalau kamu, Gerald? Kalau saya sih cuma satu Bu, dari Indonesia. Siapa tuh? Aji Salim. Aji Salim, dan dia memang atlet Memang nasional. atlet nasional. Oke, semoga kalian bisa sama ya prestasinya ya, Amin. menuju nasional seperti kakak-kakak yang sudah menginspirasi. Oke, apa aja sih latihan yang bikin kalian setangguh itu? Oh, jadi latihan apa saja yang membuat kalian setangguh itu? Kalau dari saya Fisiknya mungkin ya, latihan fisiknya apa aja? latihan fisiknya dari pertama tuh lari Bu. Lari pasti ya. Lari pasti. Kalau apa Lari. sih kayak kalian nih kejuaraan kayak bela diri ya, Iya. pasti harus lari itu ada ya? Iya lari Bu. Latihan fisiknya lari. Oke, selain lari? Lari kayak push up, sit up gitu Bu. Pasti. Ya. Lari, push up, sit up. Itu berapa kali? Atau ada Kalau atau bebas? Bebas sih Bu, sekuatnya. Oke, sekuatnya. Kalau kamu, Salwa? Kalau Salwa sih lari Bu. Lari itu ngatur napas. Kan pas kita bertanding nih fighter, itu pasti napas kita habis gitu. Habis ya. Jadi jadi- dengan lari terus kan bisa diatur nafasnya ya. Oke. Makanya untuk apa namanya, untuk supaya fisik kalian tangguh, kuat ya, itu dia tadi. Iya. Lari itu terutama Iya. ya. Kemudian baru push up dan juga sit up. Kamu juga nggak push up sama sit Iya, up? sesuai Iya juga. pelatih itu. Terus Oh. ada berenang. Nah, si tahu ibu taekwondo kalau nggak salah berenang juga kan, karena untuk ngatur nafas kan. Nah, pas berenang itu kaki ditendang di air itu. Wah, Biar melatih kecepatan. Iya, wah. Oh gitu. Iya. Kakinya ditendang. Oh, bukan ngatur pernapasan ya, lebih Ya, ke bisa juga. gerakan juga. Tapi untuk ngelatih kecepatan itu Kecepatan. ability bisa di air gitu. Oke. Ih, kalian sudah buka-bukaan loh ini. Nanti musuh-musuh kalian tahu loh. Tapi rata-rata sih sama ya. Kalau Iya. yang mengikuti kejuaraan pasti udah tahu atlet-atlet itu gitu ya. Jadi kalau Salwa selain lari, renang juga. Tapi di situ menendang dia ya dalam air itu ya kan? Oh, bukan lagi. Oke, kalau Gerard lari, sit up sama push up ya. Gitu ya. Itu yang membuat mereka tangguh sampai dengan saat ini. Butuh berapa lama sih prosesnya buat sampai ke tingkat sekarang provinsi ya, bisa dibilang gitu? Butuh berapa lama? Halo Gerald? Selalu. Butuh berapa lama prosesnya kemarin? Kemarin akhirnya kalian ikut kompetisi ataupun kejuaraan tingkatnya provinsi gitulah Iya. intinya. Kalau provinsi saya kemarin tuh langsung Bu, langsung dari tempat latihnya langsung, nggak ada tes seleksi lagi. Oke. Langsung. Tapi sebelumnya waktu awal kamu mendapatkan medali, tingkatnya apa? Masih kota atau Pertama itu kota masih. masih kota? Nah itu maksudnya. Jadi ketika provinsi itu kapan kamu mulai ikut kejuaraan tingkat provinsinya? Tingkat provinsi itu Baru kah? Baru. pas kali ketiga tanding. Oh, kali ketiga tanding. Ya. Sudah mulai ikut tingkat provinsi sampai dengan saat ini ya. Iya Bu. Oke. Kalau kamu Salwa? Sama 3 kali tanding juga. Baru. Oke. Jadi 3 kali tanding waktu awal masih kota ya, tingkat Iya. kota ya. Juara terus tingkat kota sampai akhirnya kalian memutuskan atau pelatihnya yang memilih kalian? Kalau saya seleksi Bu. Oh, emang untuk seleksi. Kalau Ya. kamu juga Salwa? Enggak. Enggak, itu kamu yang memutuskan? Kamu iya. yang pengen? Jadi ngomonglah ke pelatih, aku pengen ikut kejuaraan tingkat provinsi ini. Dan alhamdulillah juara 1, keren. Ada yang seleksi, ada yang memang permintaan pribadi ya. Gimana sih caranya bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam kompetisi? Ini mohon maaf ya, Six Fans yang banyak sekali pertanyaan, membludak bukan lagi. Ya silakan jawab gimana? Oke. Apa tadi Bu? Gimana caranya bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam kompetisi? Kita harus latihan, rajin latihan, nggak boleh bolos. Rajin latihan itu penting banget ya. Oke, kamu kalau udah mau kejuaraan, udah mau pertandingan gitu, biasanya latihannya yang harusnya mungkin seminggu cuma 3 kali, ini jadi setiap hari kah? 5 kali. Oh, Seminggu oke, 5 dalam kali. seminggu tuh 5 kali. Iya. Oke. Dan itu berapa lama waktunya? 2 bulanan bisa. Selama 2 bulan, Iya. 5 kali itu ya. 2 bulan menuju ke pertandingan berarti ya. Oke, berapa jam satu harinya? Kayaknya 3 jam deh. Fisik kalian harus kuat banget ya kalau kayak gitu ya. 5 hari, 3 jam setiap harinya selama 2 bulan sebelum pertandingan. Keren sih. Itu kalian minum apa selain menjaga pola makan? Minum Ada. air putih. Air putih aja, nggak ada minum vitamin Nggak gitu? ada. Oh nggak ada? Air Nggak putih. boleh. Oh nggak boleh ya emang ya? Kayaknya. Kamu mah kayaknya. Ya tapi memang lebih baik air putih doang ya daripada ada penambah stamina atau apapun lah itu namanya ya. Ini pelatih kalian nonton nggak sih?
Nggak tahu. Nggak disampein ya, harusnya disampein dong biar pelatihnya nonton. Bener nggak ini? Anak-anaknya jawab ya, bapak-bapak ibu pelatih ya. Kalau kamu, Gerald? Sama Bu, seminggu itu bisa sampai 5 Lima sampai 6. Oke, dan Kalau mau 3 jam juga? tanding, Sekitar 3 jam? 4 jam kadang Bu. Wow, oke, sampai 4 jam selama berapa bulan? 1,5. 1,5 bulan Iya. sebelum pertandingan ya. Jadi kayak lebih diforsir ketika memang sudah mendekati pertandingan Iya, Bu. itu ya waktunya ya. Memang kuat ya mereka ya guys, luar biasa sih. Tapi memang masih muda sih dan mungkin memang sangat dijaga makannya tadi kan, minumnya juga. Kayaknya makanan juga diatur ya Nak ya? Enggak sih aku. Oh, enggak juga ya padahal ya? Iya. Tapi memang pokoknya jangan sampai melebihi berat badannya sekian gitu Iya. ya. Banyakin minum. Gimana perasaan kalian saat tanding di lapangan? Ada deg-degan juga nggak? Iya, deg-degan. Tetap ya deg-degan ya? Jadi kan bisa dibilang kan ini kan bukan unjuk bakat nyanyi ya kan, nari gitu ya. Mungkin kalau nyanyi, nari kan diliatin sama orang tuh seninya kita Iya. gitu ya. Berani nggak sih tampil depan panggung? Kalian juga deg-degan ternyata? Iya, apalagi misalnya orang tua ikut nonton gitu. Pasti Iya. nervous, Lebih- takut Iya, kalah. justru Iya, lebih Bu. nervous ya? Iya, takut kalah Tuh gitu. teman-teman ternyata mereka para atlet pun sama, mereka juga nervous, mereka juga deg-degan ketika tampil gitu ya. Jadi nggak cuman kita yang biasa tampil di panggung dengan nyanyi dan lain-lain tadi, mereka yang atlet pun, apalagi ditonton sama orang tua atau mungkin orang-orang terdekat lainnya gitu ya. Rasa tuh pengen menunjukkan yang terbaik, bisa, tapi deg-degan gitu kan, nervous gitu ya. Bisa nggak ya gitu ya. Sama aja berarti. Apa yang membuat kalian termotivasi sampai dengan mencapai prestasi seperti sekarang nih kakak-kakak? Itu karena Capek-capek kalian jawabnya. Iya, karena teman-teman sih. Saking banyak. Oh, teman-teman. Iya, Yang memotivasi teman-teman Iya. berarti. Orang tua enggak? orang tua juga. Jangan sampai lupa dong Iya. ya, Salwa. Jadi orang tua dulu. Orang tua, habis itu teman-teman. Apalagi misalnya pas tanding itu, mereka tuh pasti teriak kan, kayak ngasih arahan heboh ya. ngasih arahan. Ha. Jadinya Jadi bikin semangat. Itu tuh ya, denger tuh kata Salwa. Yang memotivasi dia adalah selain orang tua tuh teman-temannya, weh. Berarti kalian luar biasa. Oke, itu Salwa. Kalau kamu Gerald. Kalau saya termotivasi dari keluarga Bu. Soalnya pasti. seluruhnya kayak dari om, tante, Nonton semua? dukung semua. Ketika pertandingan nonton semua? Ya tetap nonton dari HP paling. HP. Ya. Oh itu biasanya live ya, Nak ya? Apa? Mau live ya? Iya Bu. Oh, Kalau nggak oke. dikirim videonya gitu. Dikirim videonya seperti apa. Pokoknya jelas mereka selalu mendoakan yang terbaik ya. Oke. Aduh, pertanyaan yang lain kita tahan dulu kali ya. Dari tadi kayaknya ngobrol terus, tapi yang jelas pertanyaan selanjutnya adalah menurut kalian apa momen paling menegangkan saat tanding? Oke, tapi ditahan dulu ya penasarannya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul dul dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, jangan ikut ngibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul,
jadul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Di tepi emosi berdiri megah, kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah. Balik lagi di Six Radio dan Yusir Anak Muda Palembang. Masih bareng kita bertiga di sini ya. Ada saya Yuduswan dan juga ada Salwa, juga Gerald ya. Ini iya dadah. Para jawara bela diri kita ya, baik dari taekwondo maupun karate. Oke, sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita tahan tadi, ditunggu dulu gitu kan, buat mereka penasaran nih. Menurut kalian momen yang paling menegangkan saat tanding itu apa? Kalau saya detik-detik terakhirnya, Bu. Detik-detik terakhir Iya. ya, penentuan lah istilahnya Penentuan. gitu ya. Pada saat penentuan kira-kira saya bisa nggak nih mengalahkan dia gitu kan ya. Oke, kalau Gerald pada saat detik-detik terakhir penentuan. Kalau kamu? Misalnya dikasih kartu itu kan kayak nunjukin kita nendangnya poinnya kena atau enggak. Nah, Oh, di situ justru ya, malah emang menegangkan. ya misalnya sabemnya pelatihnya ngasih kartu ke coach, ke wasit. Nah, tapi nggak diterima, itu kan kayak sakit gitu. Oh, sakit berdarah ya. Jadi gitu. Oke, kalau si Gerald itu pada saat momen-momen penentuan terakhir gitu. Kalau Salwa pada saat dikasih kartu tadi ya. Ini masuk apa enggak gitu lah istilahnya gitu ya. Kalau nggak masuk kan sakit, udah berusaha ya. Begitu ya. Teman-teman, momen yang paling menegangkan saat mereka tanding itu. Persiapan yang kalian lakukan untuk mengikuti pertandingan apa aja sih? Persiapan Selain latihan ya mungkin. Apalagi nih? ya itu tadi kayak jaga berat badan, Jaga kesehatan ya. kesehatan. Jaga Banget ya. jaga pola tidur gitu. Oh, jaga juga pola Iya. tidur ya. Jadi harus tidur cepat, nggak boleh begadang. Iya, Bu. Oke. Jaga kesehatan, jaga berat badan tetap harus ideal gitu ya. Kemudian sama jaga pola tidur, jaga makan juga. Oke. Ya, semuanya dijaga. Jadi jaga pola tidur, jaga makan, jaga berat badan dan jaga kesehatan terakhir ya. Itu ya persiapannya. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya mulai tertarik bela diri sejak usia berapa? Ini enggak. Mulai tertarik ikut bela diri itu karena apa? Nah, ini pertanyaannya, karena apa sih kalian akhirnya memilih satunya karate, satunya taekwondo? Kalau Salwa itu karena pas Salwa lagi nonton tuh ya Bu, nonton TV, itu tuh kayak ada acara apa ya, Asia Games atau ASEAN gitu ya. Nah, itu ada atlet dari Indonesia, tapi Salwa lupa namanya siapa. Terus dia menang medali apa gitu. Itu waktu usia berapa tuh Salwa? SMP? Enggak sih, pas SD tuh. Pas SD sudah melihat itu ya. Tapi pada saat itu masih pencaksilat. Iya. Oke, makanya kamu tertarik untuk keren deh gitu ya. Jadi bukan karena ikut-ikutan, atau mungkin kan orang kan berpikir kayak perempuan butuh dong yang namanya bela diri Betul. gitu kan. Apa kamu juga berpikir kayak gitu? Enggak sih.
enggak ya ketika itu ya, mungkin jauh mungkin pikirannya ya, anak kecil mungkin nggak ke situ pikirannya. Tapi banyak orang-orang yang berpikir sekarang, terutama sekarang ya, itu kayak gitu anak-anak aku kemarin aku masukin ini karate lah, taekwondo lah ya kan, atau pencak silat lah gitu untuk bisa membela dirinya ketika sudah dewasa gitu kan. Dan itu yang sudah menjadi modal untuk kalian semua dong yang ikutan ini gitu kan. Jadi jangan macam-macam sama mereka ya guys ya. Mereka sudah bisa membela diri. Jadi yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk ikut bela diri adalah melihat pertandingan di televisi dan itu sangat menarik gitu ya. Sehingga kamu memutuskan untuk ikut, bukan karena dia pengen bela diri atau jago bela diri ya di awal. Selalu agak lain memang ya. Jadi dilihat, ih keren ya, aku pengen dia kayak gitu. Kalau kamu Geral? Kalau pertama tuh lihat video juga Bu. Waktu itu lihat video Asian Games kalau nggak salah 2018. Oke. Nah terus tuh kan memang pengen ikut bela diri tapi belum ketemu yang cocok. Oke, mau ngambil apa gitu ya. Jadi belum ketemu yang Nah cocok ketika pas itu pula ada saudara ngajak katanya ayo latihan karate. Pertama saya ikut aja Bu. Terus tuh, awalnya bukan karena pengen ya, cuma karena Iya. ikut-ikutan doang dulu deh gitu. Oke. nah, terus tuh Semakin kesini makin sini semakin nyaman. Oke, Terus ini cocok tuh, nih gitu. Ya tambah disupport orang tua juga. Disupport juga sama orang tua. Udah nggak apa-apa nak, kamu ikut ini aja gitu Iya. ya. Jadi berawal dari memang awalnya kagum, cuma masih bertanya-tanya mana sih yang lebih bagus gitu ya. Karena kan ada berapa bela diri ya, Iya. ya kan? Kalau pencak silat dari Indonesia, karate dari Dari Jepang. kalau taekwondo dari Korea ya. Oke, ada apa lagi sih itu selain itu? Muay Selain Thai. Oh, Muay Thai itu dari Cina. Dari mana itu nggak tahu. Nah, lupa ya nggak tahu dari mana. Yang jelas banyak ya. Jadi apa namanya, kejuaraan-kejuaraan ataupun atlet-atlet bela diri kita nih macam-macam gitu. Dan itu yang membuat si Geraldnya bingung akhirnya. Aku mau memutuskan kemana ya? Iya. Sampai akhirnya diajak sama saudaranya untuk ikut karate dan ngerasa nyaman dan disupport sama orang tua. Sampai detik ini cinta sama karate Iya. gitu lah ya. Itu ya. Kapan pertama kali selalu tertarik ke taekwondo tadi sudah dijawab SMP ya. Iya. Nah, kalau kesah kalian selama mencapai prestasi yang sampai dengan sekarang, keluh kesah, ada nggak keluh kesahnya? Apa ya? Atau aman-aman aja? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja Iya. ya, nggak ada keluh kesah ya. Sampai dengan prestasi yang sekarang mereka dapatkan begitu. Mungkin pada saat sebelum dapat medali emas, ada ngerasa kayak gimana gitu? Aduh, bisa nggak Bangga ya? lah pastinya. Bangga ya, tetap ya. Jadi apapun yang kalian raih ketika itu, meskipun pada saat itu belum medali Iya. emas, tetap bangga. Tetap bangga. Jadi nggak ada keluh kesah ya teman-teman ya. Pernah nggak sih kalian berdua Salwa sama Gerald merasa ingin menyerah? Dan apa yang buat kalian akhirnya tetap bertahan? Wih, berat bahasanya ya. Pernah nggak sih merasa ingin menyerah tapi akhirnya kalian tetap udah deh lanjut bertahan? Pernah. Pernah. Kapan itu? Pada event Moksofa namanya nggak salah. Itu gimana ya? Salwa itu mual banget Bu saat itu tuh udah Oh, di lagi markas. sakit? Iya, enggak sakit tapi Karena habis ini ya, habis lagi tanding itu ya? iya, Tiba-tiba pertengahan mual. tanding itu Salwa mual. Terus ya di situ Salwa Itu mau hampir seperti itu ya nak? Itu kan apa nak biasanya akhirnya mual tuh? nggak tahu mungkin Pukulan keca- kah atau kecapean iya kayaknya ya. Oke, Nah, terus Salwa di tengah itu tuh hampir kayak mau muntah, mau keluar banget muntahnya gitu. Tapi Salwa tahan. itu lagi tanding tuh? Iya, terus Oke. udah mulai, terus Salwa bilang nanti gitu. Oh sempat ngomong kayak gitu nanti. Terus dihitung kan dia didis maksudnya. Iya, tuh. kalau Tapi- seandainya kelamaan di dis ya. Tapi Salwa tetap itu apa sih namanya? Lanjut. Lanjut. Tetap lanjut. Jadi hanya butuh waktu untuk rehat sebentar gitu ya, break bentar aja gitu kan, untuk mengambil nafas. Akhirnya oke, kembali lagi untuk bertanding. Apa yang buat kamu akhirnya sayang banget gitu ya kalau nggak dilanjutin? Iya. Itu sudah di pertengahan pertandingan soalnya Iya, kan? Salwa itu kalau misalnya udah tanding, Salwa pesimis kayak harus menang pas gitu. Oke, I see. Jadi Salwa ini orangnya optimis. Jadi ketika memang dia ada pada saat itu harus menyerah, hampir menyerah bukan harus ya, hampir menyerah. Tadi kemarin katanya karena tiba-tiba mual di tengah pertandingan, tapi karena memang dia anaknya optimis banget, harus menang, jadi dia lanjut lagi. Itu yang buat dia akhirnya lanjut lagi untuk tidak menyerah. Kalau Gerald, Kalau saya sih pas pertama-tama tanding, dulu kan tinggal kan di Oku Timur Bu. Kan jauh ke Palembang. Nah terus tuh lihat kayak lawan badannya besar, kayak jago-jago gitu Bu. Nah saya sempat sempat ngedown down gitu, ya, down. sempat ngedown ya. Sempet. Aku kurang besar nih badannya gitu ya dibanding mereka. Sempat dulu waktu itu kayak nggak mau jadi tanding. Oh iya sempat. Iya. Oke, itu kelas berapa? Itu pas pertama-tama. Oh masih awal banget, masih Iya. SD ya, Iya. masih kelas
apa? Masih umur 8 tahun ya? Ya terus Oke. tuh orang tua saya ngomong katanya kamu jangan lihat musuhnya siapa, kamu harus jadiin musuhnya lihat kamu siapa gitu. Oh, Kayak dibalik gitu. Bener kata orang tua kamu ya. Terus saya mikir juga kayak udah latihan capek-capek masa mau nyerah baru begitu aja sih. ya. Jangan sampai menyerah sebelum bertanding. Kan Ya, namanya kalah sebelum bertanding berarti kan Gerald. Kalau Iya. namanya Gerald kemarin akhirnya mundur cuma gara-gara ngeliat, badan mereka lebih besar-besar, bisa nggak ya aku menang? Udah mundur aja. Sampai akhirnya orang tua ngomong jangan sampai kamu yang ngelihat orang lain seperti apa, tapi orang lain yang ngelihat kamu seperti apa Ya, gitu gitu. kan, sebaliknya gitu. Dan satu lagi emang bener, udah capek-capek latihan ya, udah sampai sejauh ini masa ya harus nyerah sih, belum juga tanding. Sampai akhirnya kamu langsung dapat medali perunggu ketika itu kan. Ya, jadi don't judge a book by its cover. Itu tetap ya. Bener kata orang tuanya. Itu yang membuat mereka akhirnya bertahan ya, meskipun sempat mau nyerah. Gimana caranya untuk konsisten latihan sampai bisa juara di tengah kesibukan kalian sekolah katanya? Bener sih. Lebih ke bagi waktu sih. Manage waktunya harus Ya. benar. Kalian sudah punya manajer masing-masing? Nggak ada. Maybe orang tua kan bisa jadi kan, mama Ya. gitu. Biasanya mama tuh yang paling bisa ngatur waktu kita, betul? Betul. Oke. Jadi harus meter-meter bagi waktu. Contohnya bagi waktunya gimana? Pada saat udah mau deket-deket tanding nih, tapi kalian juga sibuk dengan sekolah atau mungkin les juga ada mungkin di luar kan gitu. Itu gimana kalian membagi waktunya akhirnya? Sekolah dulu dari pagi sampai dengan sore Ya, terus. kalau pas les kan malamnya baru latihan. Ya Allah capek banget ya Nak ya. Ya. Jadi kalian beneran nggak minum vitamin itu? Enggak, Bu, nggak ada. Tapi alhamdulillah sehat ya. Ya. Alhamdulillah sehat sejauh ini ya. Tuh anak-anak hebat kita ya. Padahal pikir-pikir sudah padat dari pagi sampai dengan malam selesai les. Jam 9 malam contoh nih atau jam 8 malam kalian baru kelar tuh les. Di situ latihan. Ya, Langsung. disempetin, Kalau Salwa sesempetnya. habis maghrib itu sampai jam 9 Latihan. Iya. Oke. Karena memang mungkin Salwa belum ada les kah? Belum. Kalau kamu Gerald sudah Kalau ada? dulu lesnya cuma 2 hari seminggu. Oke, tapi yang 2 hari itu mungkin masuk juga dalam jadwal latihan. Iya. Makanya mau tidak mau ya setelah les latihan. Keren. Keren, intinya memanage waktu ya teman-teman ya. Jadi tetap saja mereka mengutamakan sekolah, setelah itu pulangnya baru mereka latihan begitu ya. Gimana latihan ketika mengikuti lomba kejuaraan seperti ini tadi sudah ya sama aja gitu kan. Ya. Latihannya tuh yang jelas memang dalam 1 atau 2 bulan sebelum tanding mereka lebih intens lagi ya. Dalam 1 minggu itu 5 kali mereka latihan, dalam 1 hari 3 sampai dengan 4 jam ya, itu ya tadi ya. Terus udah itu aja tadi sih sudah jelaskan sama mereka. Butuh waktu berapa lama latihan sampai bisa di titik ini? Butuh waktu berapa lama latihan sampai bisa di titik ini? Nggak nentu ya? Iya, nggak tahu. Nggak nentu ya teman-teman, bisa dibilang begitu ya. Kalau dari ceritanya mereka tadi nggak nentu sih, sesuai dengan pertandingannya gitu ya. Kayak bisa jadi kan 2 bulan sebelum mereka sudah latihan getol-getolnya gitu. Bisa jadi 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum gitu. Tapi semakin intens gitu waktunya. Rahasianya untuk membagi waktu antara latihan keras dengan tugas sekolah. Ini nih. Ini bukan membagi waktu sekolah sama latihan, tapi latihan sama tugas sekolah. Kan masih ada tugas-tugas sekolah tuh. Apalagi kalau deadline, gimana? Gini sih, pertama itu harus tugas dulu diselesain Tugas. semuanya. Semua Apapun tugas. ceritanya tetap yang tugas sekolah dulu diselesaikan. Tugas dulu Oke. diselesain. Habis itu misalnya jam latihan itu jam 4, tapi tugasnya belum selesai. Selesai gitu. juga. Tapi lanjut dulu latihan, habis latihan baru lanjutin Lanjut tugasnya. lagi. Iya. Oh gitu. Karena memang sudah jadwalnya latihan contohnya jam 4 tapi tugas belum selesai. Iya. Tetap latihan, habis itu lanjut lagi tetap tugas. Kamu juga sama kira? Sama. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, mulai kapan latihan taekwondo? Sudah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya, jadi kita lewatin saja. Teknik smackdown melawan gimana? Kayaknya beda-beda ya karate sama taekwondo. Beda-beda. Kalau ngebanting tuh sama-sama boleh kayak? Kalau Ya, itu kalian? silat. Oh, silat yang boleh ngebanting. Iya. Jadi kalau karate sama taekwondo nggak bisa? Nggak bisa. Oh, jadi nggak ada ya smackdown ya. Kalau taekwondo sama karate itu nggak ada yang namanya smackdown ataupun ngebanting lawan tuh nggak ada ya. Jadi lewat ya. Bagaimana sih mereka membagi waktu untuk akademik dan akademik? Tadi sudah bagi waktunya. Kemudian proses apa yang paling berat yang harus dilewati sebelum para juara ini bisa berprestasi? Yang paling berat yang harus kalian lewatin? Itu pas awal-awal latihan gitu, pasti kayak nggak nyaman.
capek, Ya, capek, aduh, males mual. banget gitu ya. Heeh. Pasti ya, istilahnya penyesuaian ya Nak ya. Iya. Penyesuaian yang harusnya mungkin santai-santai aja, ini harus bekerja lebih ekstra, lebih keras lagi. Itu ya Kayak yang paling berat. misalnya teman-teman lain tuh kayak main, kita latihan. Iya ya. Iya. Mikir-mikir ya Allah, kawan-kawan main semua gitu, tiba aku harus latihan gitu ya. Itu ya berarti yang buat Iya. kalian sebegitu berat. Tapi alhamdulillah kan mereka jadinya berprestasi gitu ya. Ala bisa karena biasa. Apapun yang mereka lakukan, selagi memang mereka tuh benar-benar tekun, pastinya hasilnya juga akan usaha tidak akan mengkhianati hasil begitu ya. Betul. Keren, udah berapa kali ikut lomba kayak gini? Udah sering. Kalau Salwa ya, ya udah sering. Tapi yang terakhir kali itu yang Sriwijaya Internasional. Oh, yang terakhir kali. Sriwijaya Internasional kamu Iya, ikut? kemarin November. Terus hasilnya? Kalah. Karena mungkin internasional ya. Berarti lawan kamu dari luar-luar juga? Salwa dapat dari Sumbar. Oh, Sumatera Barat. Oke, dan ternyata kalah ya. Nggak apa-apa. Mungkin saat ini masih Sumatera Selatan dulu yang mereka kuasai, yang kalian kuasai. Nggak apa-apa. Nanti mulai ya. Pokoknya latihannya berarti harus lebih keras lagi. Dan jadwal mainnya berarti berkurang Gerald ya. Semakin berkurang aja kata Gerald ya. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan kalian untuk meraih juara seperti sekarang? Faktor apa saja yang mendukung? Faktor. Pertama doa. Doa Orang tua. pasti, doa orang tua. Oke, Iya. terus? Restu orang tua. Iyalah, kalau nggak direstuin mana bisa menang ya? Iya. Iya, terus pelatih. Pelatih banget. Iya, pelatih itu wah besar banget ya. Jadi jangan sama kan pelatih sama guru ya guys ya. Jadi kalau nggak ada pelatih juga kalian nggak akan bisa seperti ini Iya. kan ya, bisa dibilang gitu ya. Terus tuh Oke. teman-teman. Kalau misalnya kita latihan di lingkungan teman-temannya yang nggak support, itu kan pasti nggak Pasti enak. nggak nyaman ya, nggak nyaman. Ini alhamdulillah ya teman-temannya pada support. Iya. Jadi bikin kita semakin semangat gitu ya. Kalau kamu Gerald? Pertama Ada. itu dari doa orang Pasti. tua, sama restu juga. Kan kalau nggak ada restu kayak gimana hati Iya, gitu kayak. pasti nggak akan tenang juga. Nggak ada yang gitu, janggal Bang. gitu. Orang tua nggak datang dong pasti kalau nggak direstuin ya kan. Iya. Terus? Terus sama kayak Salwa tadi Bu, dari lingkungan yang teman-teman. Sama aja ya sebenarnya ya, faktor yang mendukung keberhasilan mereka adalah ya doa restu orang tua ya, sama faktor lingkungan juga teman-teman yang sangat mendukung ya. Oke, ini sudah tadi sudah dibahas ya, seperti apa kisah mereka sampai akhirnya bisa seperti sekarang itu udah dibahas. Berapa lama latihan agar bisa mengikuti kejuaraan 3 provinsi, tergantung. Tadi ada yang sampai ada yang 2 bulan, 2 bulan dalam 1 minggu 5 hari ya, sampai 3-4 jam. Kalau lomba itu Itu kalau mau lomba. Kalau latihan biasa? seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Jadi kalau latihan biasa seminggu 3 kali. Tapi kalau kalian, pertanyaannya ini kan mengikuti kejuaraan 3 provinsi, latihannya berapa lama tadi sudah dijawab ya. Oke, sejak umur berapa sudah? Kesulitan tadi juga udah ya? Kesulitan apa yang nih? Apa sih kira-kira kesulitan mereka demi mendapatkan juara ini? Penasaran katanya. Kesulitan demi mendapatkan juara. Gimana ya? Apa? Masing-masing beda dong. Nih kesulitannya tuh pas Aduh. gimana ya? Gimana menjelaskannya, gimana? Misalnya nih mau nendang nih, tapi mereka tuh maju, jadi susah naik gitu, kakinya suka nendang, susah dapat poin. Apalagi misalnya sensornya itu enggak kena sensor kaki, jadi enggak dapat poin sama sekali. Itu susah banget cara nyesuaiinnya. Kalau Salwa di bagian situ ya. Heeh. Kesulitan sampai akhirnya bisa mendapatkan juara tuh pada saat nendang tadi katanya. Kalau nggak masuk sensornya ya nggak dapat poin gitu, mau usaha kayak gimana pun ya. Jadi benar-benar harus main teknik, Iya, taktik, teknik, iya, ya. betul. Harus pinter teknik dan juga taktik juga nih. Gimana ya supaya bisa dapat poin gitu kan nendangnya. Oke, itu Salwa. Kalau Gerald, Kalau Gerald kayak nguatin insting Bu. nguatin insting kamu. Ya, soalnya kan kalau insting aku kan misalnya kita menendang, kita kan nunggu kan. Nah tiba-tiba kecolongan gitu. Oke, jadi instingnya juga harus diperkuat. Tidak hanya mikirin taktik atau strategi, tapi insting juga harus Iya. kuat ya. Kapan- Jadi, kapan dia mau nendang nih, kapan Iya. dia mau mukul Kapan- gitu. kapan ya. kita mukul kapan kita juga. juga mau mukul. Oke, harus ada timing yang tepat. Jadi nggak cuma sekedar sok jago seperti ya layaknya orang-orang yang suka begocok itu ya di Iya. luar sana bahasa Palembangnya ya. Tapi ada teknik, ada strategi, ada taktik ya, dan Iya. juga ada timing yang tepat juga gitu, kapan waktu yang tepat untuk mereka bisa ambil waktu untuk bisa mukul kah, nendang kah, atau mungkin kapan mereka akan menangkis gitu ya.
Sejak kapan mulai berkecimpung? Sudah, aduh pertanyaannya sama-sama sepertinya sudah semuanya ya kita bacain. Wah, alhamdulillah akhirnya sekian banyak pertanyaan, capek ibu bacainnya ya. Oke, sebelum kita nanti ke closing statement, kita coba cek dulu yang sudah ikutan di live chatnya kita. Adakah pertanyaan dari live chat atau cuma tutorial menang sudah? Tutorial menangnya dong kak, maksudnya gimana tutorial menang? Tutorial menang. Ini kali ya, apa namanya, selebrasi kali. Kan biasanya kalau pemain bola ada tuh selebrasi ya. Kalian ada selebrasi juga nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya. Soalnya pernah waktu itu Nah, nyoba selebrasi kan, disuruh pelatih itu pertama kali. harus ada selebrasi nih gitu. Iya. Ya. Terus udah menang nih. Heeh. Salah tuh pusing, tapi salah maksa kan karena sabung itu, terus salah jatuh. Itu Wih, malu banget. malah jatuh. Pengen selebrasi justru malah dia jatuh ya. Tuh, memang berarti tetap aja balik lagi ke kondisi kita ya, sanggup atau mampu nggak gitu ya. Jangan sosokan selebrasi ternyata tiba-tiba jatuh dia pingsan ya. Kalau kamu kira Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya, nggak ada selebrasi khusus gitu ya. Balik lagi cara nge-smackdown. Aduh, sudah tadi ya sudah dijawab ya, mereka nggak ada tuh banting-bantingan kalau karate sama taekwondo, pencak silat yang seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah bertanya. Nanti kita bakal dengerin closing statementnya mereka ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ujiai ma ini hari la berubah galau, mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caing-ting tam-tam duku pungalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caing-ting tam-tam duku pungalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah kembing, patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah kembing, patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main caing-ting tam-tam duku pungalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caing-ting tam-tam duku pungalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah kembing, patah paku tarik dinding tanggal 1. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Talk show ruang kita, ruang yang para juara akan segera kita sudahi untuk edisi kali ini ya. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah kita tanyakan tadi, closing statement bakal kita butuhkan nih ya. Setiap pertemuan pastinya ada akhir dan ada closing statement dari setiap narasumbernya kita ya. Untuk hari ini ada Salwa dan juga Gerald. Silakan untuk memberikan closing statement. Apa lagi sih yang pengen kalian raih setelah ini? Salwa? Untuk Salwa, yang pengen Salwa raih lagi ini adalah deket-deket ini Salwa pengen medali emas untuk kejuaraannya selanjutnya, dan juga Salwa pengen ikut Porprov di 2028. Amin, Porprov ya, Porprov di 2028. Oke, amin. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Jaga kesehatan ya, Salwa. Kemudian apa pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin pengen mengikuti jejak kalian ini? Teman-teman harus semangat. Harus semangat. Ya. Terus itu jangan lupa minta restu orang tua kalian,
dan apapun nanti hasilnya nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah, intinya nggak boleh nyerah, karena menang itu nggak cuma sekedar simsalabim jadi apa prok ya, karena pastinya ada proses. Kayak mereka melewati proses kok, meskipun ada yang sekalinya ikut langsung menang ya kayak kalian berdua ya, tapi banyak juga yang tidak seperti itu. Jadi setiap orang kan nasibnya berbeda-beda, cuman apapun ceritanya ketika memang kalah ya jangan menyerah, kata si Salwa begitu ya. Semangat, minta doa restu dari orang tua, kemudian ketika kalah jangan menyerah, tetap lanjut lagi untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Kalau kamu Geral, apalagi yang pengen kamu capai? Pengen dapat medali emas lagi di di Kejurnas. Kejurnas ya? Oke, Kejurnas Soalnya nasional. bulan 4 ini ada Kejurnas. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya bisa jadi tingkat nasional ya kan, naik level seenggaknya dari Sumatera Selatan, dari kota Sumatera Selatan naik lagi levelnya dari nasional, abis nasional nanti baru internasional. Masya Allah, amin ya nak ya. Iya. Diaminkan aja. Kemudian apa nih pesan-pesan kamu untuk teman-teman kamu yang pengen meraih hal yang sama seperti kalian berdua? Disiplin dan konsisten dalam latihan sih, Bu. Yes. Kalau menurut saya dua itu kunci dari kemenangan. Kunci kemenangan adalah Ya. disiplin dan konsisten latihan. Yes. Ada orang yang disiplinnya kurang, konsistennya latihan juga enggak gitu ya, males-malesan. Mau Berharapnya menang. Iya. Itu nggak akan mungkin terjadi ya guys ya. Itu nggak akan mungkin terjadi. Jangan bermimpi ya. Jadi ingat, kunci kemenangan kalau kata Gerald adalah konsisten dan rajin latihan. Iya. Yes. Oke. Terima kasih banyak Gerald dan juga Salwa untuk semua pengalamannya, ilmunya ya, sudah sharing bareng kita. Terima kasih juga untuk semua Six Fans yang sudah bertanya, banyak banget yang ngefans sama mereka yang sudah support mereka. Doakan mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan lagi setelah ini ya. Amin. Dan yang pastinya Six Fans sampai di sini untuk talk show ruang kita, Ruangnya Para Juara edisi Rabu 14 Januari 2026. Jangan kemana-mana, kita akan beralih ke program acara selanjutnya. Senin, Rabu, Jumat, talk show ruang kita, Ruangnya Para Juara masih akan hadir untuk kamu semuanya sampai dengan jam 10 sampai dengan selesai ya. Selalu tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Muda Palembang. Bye bye. Hop, hop, hop. Nak mantang di Tamura, nak mantang